Kita ke informasi pertama, saudara. Seorang pria tewas setelah ditembak orang tidak dikenal di Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Kamis siang. Pihak keluarga histeris saat jenazah korban tiba di rumah sakit. Jenazah korban penembakan bernama Sugiarto, berusia 51 tahun ini, tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Kamis siang tadi. Jenazahnya dibawa ke ruang instalasi forensik untuk diotopsi. Pihak keluarga yang menunggu di rumah sakit histeris saat melihat jenazah korban. Menurut polisi, terdapat 4 luka tembak di tubuh korban, yakni di bagian punggung, bagian kepala belakang. Akibat 4 luka tembak itu, saudara, korban langsung tewas di lokasi kejadian. Polres Metro Jakarta Utara langsung menggelar olah TKP di lokasi penembakan. Di lokasi, polisi menemukan 4 butir selongsong peluru yang diduga berasal dari senjata milik pelaku. Dugaan sementara penembakan dilakukan dari arah belakang korban. Korban yang diketahui bernama Sugiarto ini ditembak sebanyak 4 kali, diantaranya melukai bagian kepala bagian belakang. Tidak ada barang-barang milik korban yang hilang. Pelaku penembakan diduga berjumlah 1 orang yang melarikan diri dengan meloncati pagar. Dari kejadian ini kami menganalisa sementara bahwa korban mendapat 4 tembakan yang ditembakkan dari belakang. Sementara TKP sedang kita lakukan olah TKP dan sedang kita lakukan penyelidikan bersama gabungan dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kami sudah menemukan 4 buah selongsong yang ditemukan di TKP yang kemungkinan itu adalah selongsong dari senjata milik pelaku. Sebelumnya, saudara, pada Kamis siang sejumlah karyawan dan juga warga di Ruko Royal Gading Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara dikejutkan dengan penemuan jenazah seorang pria yang tergeletak di teras perkantoran. Pria yang ditemukan tewas diketahui bernama Sugiarto, seorang pengusaha ekspedisi yang menyewa kantor di kompleks Ruko Royal Gading Square. Belum diketahui apa motif penembakan terhadap korban. Polisi sejauh ini telah memeriksa 6 orang saksi yang terdiri dari pihak keluarga, petugas keamanan kompleks Ruko, dan para karyawan. Perkembangan terkini kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Agi Kurnia di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selamat malam, Agi. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, apa saja yang ditemukan oleh pihak kepolisian? Ya, sesuai dengan paket berita yang tadi telah disampaikan bahwa olah TKP ini baru selesai pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan hasil olah TKP ini polisi menemukan 4 selongsong peluru yang diduga berasal dari senjata api yang digunakan oleh pelaku untuk menembak korban. Selain itu juga polisi telah mengamankan handphone dari korban untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tadi juga polisi telah memeriksa kantor dari korban. Tidak ada barang-barang yang hilang dari kantor ataupun dari barang bawaan yang dibawa oleh korban. Sehingga ini akan terus dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Selain dari tadinya sudah disampaikan ada 6 saksi yang telah dibawa ke Polres Jakarta Utara untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu juga polisi telah mengamankan video ataupun rekaman CCTV dari kompleks Royal Gading Square. Dalam CCTV tersebut bisa saya gambarkan pelaku dan juga korban ini sempat berpas-pasan. Pelaku yang menggunakan jaket, kemudian topi dan juga masker, dan tentu membawa senjata api. Sempat berpas-pasan dengan korban, lalu dari belakang pelaku langsung menembakkan senjata api kepada korban. Sempat terlihat korban melarikan diri atau mengamankan diri, namun tetap pelaku menembakkan peluru kepada korban sebanyak 4 kali. Dan sampai saat ini juga kronologisnya yang kami dapatkan dari pihak kepolisian dan juga dari pihak saksi mata yang masih ada di tempat lokasi kejadian, baik itu dari karyawan, security, ataupun dari warga sekitar. Bahwa kronologisnya terjadi pada pukul 12.00 waktu makan siang. Korban diduga baru saja keluar dari kantornya, kemudian juga warga sekitar mendengar ada suara tembakan ataupun ledakan sebanyak 3 kali. Memang ada perbedaan antara temuan peluru yang ditemukan oleh polisi dan juga suara yang didengar oleh para saksi. Para saksi yang kami temui itu mendengar adanya 3 ledakan ataupun tembakan. Namun peluru yang ditemukan oleh polisi ada 4. Bahkan juga untuk lukanya sendiri polisi menemukan adanya 4 luka tembak pada korban. Selain itu juga menurut keterangan saksi yang kami temui
ini pada saat adanya suara tembakan, kemudian para karyawan dan juga warga sekitar melihat langsung sudah adanya korban dan tergeletak di depan ruko. Dan ada para saksi juga melihat adanya pelaku yang melarikan diri dan ada pelaku lain yang sedang menunggu di luar ruko. Sehingga saksi mata menilai bahwa pelaku ini melarikan atau loncat dari ruko ini dan setelah ditunggu oleh pelaku ataupun pelaku lainnya menggunakan sepeda motor sehingga melarikan diri. Hingga saat ini juga polisi dari Polres Jakarta Utara masih mencari tahu apa motif sebenarnya, karena juga sampai saat ini juga sampai saat saya melaporkan live report ini dari pihak kepolisian belum menemukan pelaku yang telah melakukan penembakan kepada korban sehingga korban tewas di tempat, tepatnya di ruko Royal Gading Square. Yasir. Agi, kalau saya lihat di belakang Anda ini masih terpasang garis polisi, berarti Anda dekat dengan lokasi kejadian. Bisa digambarkan seperti apa lokasi penembakan dan menurut para saksi seperti yang tadi Anda sampaikan, apakah di lokasi ini sempat ada peringatan sebelum akhirnya terjadi penembakan? Ya benar sekali Yasir, jika di belakang saya merupakan tempat kejadian ditemukannya korban yang sudah tewas akibat ditembak oleh pelaku. Dan bisa saya gambarkan juga bahwa Royal Gading Square ini merupakan terdiri dari beberapa ruko, bukan hanya ruko perkantoran saja, melainkan juga ada minimarket, kemudian juga ada tempat makan. Berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari saksi mata yang masih berada di lokasi kejadian, bahwa di ruko ini pada saat waktu makan siang, tepatnya pada pukul sekitar 12 siang, ini memang kondisinya ramai karena para karyawan dan juga para penghuni ruko ini biasanya melakukan makan siang di luar area ataupun ruko. Sehingga kondisinya memang cukup ramai. Bahkan di depan ruko pun ada pos keamanan yang telah siap selalu berjaga selama 24 jam. Selain itu juga Yasir, bahwa di belakang ruko ini merupakan komplek perumahan dan diketahui juga bahwa korban ini rumahnya di belakang ruko dari tempat kejadian. Sehingga jika dilihat memang kondisi ruko ini pada siang hari berdasarkan keterangan dari saksi ini ramai. Namun berdasarkan keterangan dari para saksi ini tidak ada peringatan khusus atau peringatan yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan penembakan, karena yang didengar oleh para saksi ialah adanya suara ledakan. Setelah itu keluar dan telah ditemukan adanya seorang laki-laki yang berusia 51 tahun dan berlumuran darah telah tewas di depan ruko di Gading Square, Jakarta Utara. Yasir. Terima kasih Agi atas informasinya terkait dengan penembakan yang terjadi di daerah Kelapa Gading, Saudara.